Halo guys, gimana kalau review-review film yang bikin semangat, lucu, dan gemesin? Kayak film Boss 1 ini. Boss bukan sembarang bos, inilah Boss Baby guys. Kali ini aku akan coba review cerita film dari si bos kecil satu ini, dimana film pertamanya yang sudah benar-benar membuat kita terhibur dengan penampilannya. Karena yang pertama udah banyak yang review, jadi di sini aku akan coba review film keduanya aja guys ya. Dimana film itu berjudul Boss Baby Family Business, yang mana keluarga Templeton akan kembali beraksi untuk menyelamatkan Baby Cop dari ancaman di luar sana. Di film pertama kita melihat bahwa anak anjing lucu menjadi ancaman bagi para bayi yang ingin digantikan. Bagaimana dengan film keduanya? Masalah apa lagi yang akan menjadi ancaman bagi Baby Cop? Inilah review film. Film dimulai dengan tim yang mulai bercerita tentang kehidupannya setelah kejadian di film Boss Baby pertama, dan kita bisa melihat foto keluarga dari Tim dan Teddy bersama kedua orang tua mereka, dan berlanjut dengan Tim yang kini sudah memiliki keluarga bahagianya sendiri dan memiliki dua anak perempuan lucu bernama Tabitha dan Tina, serta istrinya bernama Carol. Tim yang sejak kecil pintar banget berimajinasi juga tetap saja sama bahkan setelah menjadi ayah dua orang anak. Dan di sini Tim menjadi seorang ayah rumahan guys, dimana dirinya yang mengurus dua putri kecilnya dan istrinya adalah seorang pengusaha kue sukses. Beruntung banget Tim ya guys ya. Bukan hanya tentang dirinya, di sini Tim juga menceritakan squad mereka di waktu kecil yang membantunya menyelamatkan Baby Cop, yang mana mereka juga telah tumbuh dewasa. Jimbo dan Stacy menjadi suami istri dan Jimbo adalah wali kota di kota tersebut. Dan juga ada si kembar tiga yang kini menjadi polisi penegak keadilan jalanan. Dan si Boss Baby atau yang sekarang menjadi Teddy Templeton benar-benar menjadi bos orang tersukses dan paling sibuk sejagat raya ini guys, yang bahkan mereka tidak pernah saling bertemu lagi setelah mereka dewasa. Namun dia selalu mengirim hadiah untuk Tabitha, keponakan tercintanya. Masalah Tim sebenarnya adalah Tabitha yang mulai berubah karena dirinya yang merasa tidak kanak-kanakan lagi sejak dirinya masuk sekolah. Namun Tim tidak ingin semua itu berlalu dengan cepat. Jadi ada beberapa karakter orisinal dari film pertamanya yang masih hadir di film kedua ini guys. Dan ada juga beberapa karakter baru yang juga akan memberi warna baru di film kali ini. Teddy Templeton masih disuarakan oleh Alec Baldwin, sedangkan Tim suaranya diisi oleh James Marsden. Berbeda dengan film pertamanya, Tim diisi oleh Miles Bucky dan Tim dewasa diisi oleh Tobey Maguire. Padahal aku berharapnya Tobey Maguire yang akan mengisi tim dewasa di film ini ternyata telah diganti, tapi tidak terlalu masalah karena di kursi sutradara masih diisi oleh Tom McGrath. Sutradara khusus animasi kayaknya dia nih guys. Boss Baby Family Business merupakan film ke-6 yang disutradarai oleh Tom McGrath di bawah studio DreamWorks, di mana ada Madagascar di tahun 2005, dilanjutkan dengan Madagascar Escape to Africa di tahun 2008, lalu film Madagascar ketiga di tahun 2012, serta Megamind di tahun 2010, dan ada The Boss Baby di tahun 2017. Film ini tuh yang nyuri perhatian adalah Tabitha dan Tina guys. Tina adalah Boss Baby baru yang diutus Baby Cop untuk menyelamatkan dunia, tentu saja dibantu oleh pahlawan pendahulunya, ayahnya Tim, dan pamannya Teddy. Tabitha sudah tidak mau lagi diperlakukan seperti anak kecil yang membuat Tim seperti kehilangan arah menjadi seorang ayah, dan dia pun naik lotengnya mengenang masa-masa indah kecilnya bersama Ted, hingga dia menemukan Ouija, alarm yang selalu menemaninya sejak kecil. Tiba-tiba Tim mendengar hal yang aneh dari kamar Tina, dan boom, benar saja, Tina adalah bayi yang bisa bicara, dan Tim seketika langsung pingsan. Dan benar saja, Tina adalah seorang Boss Baby yang diutus dari Baby Cop untuk meminta bantuan Tim untuk menghubungi Ted karena Baby Cop membutuhkan Ted dalam misi kali ini. Namun Tim menolak karena bagaimanapun cara menghubungi Ted tidak akan datang. Tim tidak percaya kalau Ted bisa datang. Hingga suatu hari, tiba-tiba datang sebuah helikopter besar yang mampir di halaman rumah Tim. Benar saja itu adalah paman Ted yang datang menjenguk dua keponakannya dan langsung bagi-bagi segebok uang.
Anjay, maulah aku punya om kayak Paman Ted yang datang bagi-bagi cuan. Paman idaman banget nih, ya enggak guys? Yang lain kebingungan kenapa Ted tiba-tiba datang dan ternyata bayi Tina lah yang menghubunginya dengan berkedok Tabitha yang terluka dan jatuh dari kuda poni pemberiannya. Benar-benar dah Paman satu ini, saat tim yang hubungin dia nggak peduli. Saat keponakannya ada apa-apa, dia langsung datang bagi-bagi duit lagi. Jebolan baby cop yang beda bos. Setelah keduanya berkumpul, bukannya kangen-kangenan malah saling menyalahkan, dan Ted yang tidak percaya kalau Tina adalah kiriman dari baby cop, hingga akhirnya mereka dibawa kembali ke baby cop dan ada patok emas Ted yang sangat besar, menggambarkan seorang pahlawan yang sebelumnya telah menyelamatkan baby cop dari ancaman. Dan Tina pun menjelaskan bahwa dia tidak beres dengan Dr. Erwin Armstrong. Dia adalah guru dari Tabitha di sekolahnya, di mana si dokter ini coba membuat prinsip yang berbeda kepada anak-anak di sekolah yang juga merupakan ancaman bagi para bayi. Tim dan Ted bersama Tina pun diperintahkan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari dokter tersebut. Ternyata baby cop sudah sangat berkembang guys, di mana mereka bukan hanya menciptakan susu yang mampu membuat para bayi pintar, namun juga mengembalikan orang dewasa ke bentuk kecil mereka, tapi pikiran mereka tidak terpengaruh. Tim dan Teddy pun meminumnya yang membuat keduanya kembali seperti di film pertamanya. Petualangan mereka berdua pun dimulai untuk menyelidiki kejahatan apa yang akan dilakukan oleh Dr. Armstrong ini. Tim dan Ted yang telah menjadi anak-anak lagi coba mengikuti Tabitha ke sekolah dan berpura-pura menjadi pelajar di sana agar bisa lebih dekat dengan Dr. Armstrong dan penyelidikan lebih mudah. Tim yang kelupaan mengaktifkan alarm membuatnya dan Ted bangun kesiangan dan akhirnya tertinggal bus sekolah. Dan Ted pun meminta bantuan kuda poni pemberiannya untuk Tabitha yang diberi nama Precious. Beringas banget kuda satu ini guys, penampilan doang menawan, kenyataannya tahan banting dan gak ada lawan guys. Gokil banget sih perjalanan mereka ke sekolah bersama kuda barbar satu ini. Halangan apapun dia tabrak. Di tengah perjalanan, Tim malah ditelepon istrinya yang penasaran dengan keadaannya dan Teddy yang bilang bahwa mereka berdua sedang liburan padahal bersebelahan. Untung saja hanya bayi Tina yang menyadarinya. Ted dan Tim bahkan sampai dikejar polisi 3 bersaudara karena terlalu cepat dan mengganggu terlalu lintas, sampai nabrak bapak wali kota dan bawa pohon Natal besar sampai terbakar. Gila banget guys, gokil banget di scene kali ini. Bahkan sampai membuat bola salju yang sangat besar yang hampir menabrak mobil yang ditumpangi Carol dan anak-anaknya. Untung saja Tina segera menyelamatkan mereka dan akhirnya mereka berhasil sampai di sekolah dengan selamat guys, berbarengan dengan istrinya Tim yang mengantar Tabitha. Menegangkan banget kan guys? Awalnya Tim berpita kuning, ternyata harus bersama segerombolan bayi nakal, sedangkan Teddy berpita biru, berarti satu kelas dengan Tabitha. Namun ternyata Tim menukar pitanya yang membuat Ted harus terjebak bersama bayi-bayi nakal, dan Tim akhirnya bisa satu kelas dengan anaknya sendiri, Tabitha. Adu kepintaran pun dimulai antara ayah dan anak, namun tetap saja Tim gak sepintar anaknya walau dia sudah dewasa. Sementara Ted masih harus berkutat bersama bayi-bayi nakal dan harus bisa membebaskan diri dari sana untuk menemui Dr. Armstrong. Dengan segala cara, akhirnya Ted berhasil dan menuju ruangan Capsec, sedangkan Tim yang sok nakal malah harus dimasukkan ke dalam ruangan bernama The Box. Dr. Armstrong pun menjelaskan apa yang sedang terjadi dan ternyata dirinya juga adalah seorang bayi yang jauh lebih pintar daripada bayi lainnya, dan dia pun memberi pita ungu untuk Ted, yang mana pita itu adalah pita khusus untuk bayi-bayi hebat rahasia milik Dr. Armstrong. Di lain waktu, Tim malah tertidur di ruangan bernama box itu dan segera bertemu dengan Ted yang lebih dulu bertemu Dr. Armstrong. Akhirnya mereka kembali cekcok dan memilih untuk menyelesaikan misi ini masing-masing. Tim malah lebih memilih membantu Tabitha untuk konsernya dibandingkan misinya menyelidiki Dr. Armstrong. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana seorang ayah menyemangati anaknya yang sangat tidak percaya diri guys. Tiap orang tua tuh punya caranya masing-masing dalam hal ini, begitupun Tim. Tim akhirnya ikut pulang bersama keluarga Templeton yang mana dirinya sekarang bernama Marcus Lightspeed. Nama yang aneh emang. Tina kesal dengan apa yang dilakukan ayahnya bertentangan dengan misi sebenarnya, tapi tetap saja Tim lebih memilih bersama Tabitha dibandingkan misi. Teddy pun harus berjuang sendirian di sekolah dengan status ungunya. Dia pun dibawa ke ruangan bawah tanah dan melihat banyak bayi yang melakukan macam-macam pekerjaan, termasuk bayi yang baru ditemuinya satu ini. Ya, ada bayi lucu tapi sadis banget guys. Bayi ninja, karakter yang baru banget di film keduanya ini. Sekali tebas, HP pun terbelah menjadi dua. Ted mengira bayi-bayi ninja itu hanya cosplay boyband, namun ternyata sangat barbar sekali. Ted pun dikejar bahkan ratusan bayi ninja mungkin yang melempar benda-benda tajam seperti shuriken, tombak, hingga samurai.
Beruntung Ted diselamatkan oleh Dr. Armstrong. Di ruangan inilah Dr. Armstrong mengajarkan para bayi untuk membuat aplikasi smartphone di mana dunia yang sudah semakin canggih, dan berencana membuat suatu aplikasi yang benar-benar akan mengubah dunia yang membuat dirinya berkuasa. Sementara itu, Tim malah berada di rumahnya sendiri sebagai teman dari Tabitha bernama Marcos yang memiliki misinya sendiri. Dan tiba-tiba saja rumah itu kedatangan kakek neneknya Tabitha, ya orang tua dari Tim. Betapa terkejutnya Tim. Dr. Armstrong kemudian menceritakan tentang dirinya sampai sebegitu inginnya berkuasa. Ternyata si Armstrong ini memiliki orang tua yang sangat protektif terhadap anaknya guys. Mengatur dirinya harus berbuat apa dan membuatnya kesal hingga kabur dari rumah. Dan mengajarkan kepada bayi-bayi lain bahwa kita seharusnya berkata tidak pada mereka yang ingin mengendalikan kita, dimana dirinya tidak ingin lagi ada orang tua yang mengatur mereka. Kebebasan para bayi harus dijunjung tinggi. Dia berencana untuk menghilangkan para orang tua, atau lebih tepatnya mengendalikan para orang tua. Inilah saatnya para bayi yang berkuasa. Emang bener-bener nih si Armstrong jenius banget sampai mau hilangin orang tua. Mandiri sejak dini ini mah namanya. Tim yang di rumah keluarga Templeton masih harus berupaya agar tidak ketahuan orang tuanya tiba-tiba datang. Beruntung saja mereka tidak mengenalinya. Namun karena kedatangan orang tua Tim inilah akhirnya semua tahu bahwa Tim dan Ted sebenarnya saling mengagumi satu sama lain, tidak seperti kelihatannya. Dan akhirnya keduanya pun saling merundungi, lalu kemudian Tim mengajarkan Tabitha bagaimana cara agar lebih percaya diri dengan berimajinasi seperti yang ia lakukan. Walaupun awal-awal memang sulit, namun akhirnya Tabitha berhasil dan misi Tim menyemangati Tabitha akhirnya sukses. Dan mereka pun kembali ke misi sebenarnya untuk menghentikan rencana jahat Dr. Armstrong yang ingin menyingkirkan para orang tua. Perencanaan pun dimulai. Benar-benar keren tiga keluarga ini merencanakan semuanya guys. Hingga hari pertunjukan tiba, banyak orang tua yang berdatangan seperti yang mereka pikirkan, termasuk istri Tim dan kedua orang tuanya. Ternyata aplikasi yang akan dibuat Armstrong selanjutnya adalah aplikasi untuk bidet yang akan membuat para orang tua bisa dikendalikan. Jadi jika mereka memoto dengan ponsel, maka otak mereka akan terhipnotis dan tak sadarkan diri. Mantap kali ternyata aplikasinya si Armstrong ini bisa gitu. Rencana yang sebelumnya sudah disusun dengan rapi ternyata tidak sesuai rencana guys. Ted pun berencana menghentikan acara, namun Tim menolak karena takut membuat Tabitha kecewa yang sudah mempersiapkan segalanya untuk acara ini. Muncul para bayi ninja yang menangkap kakak beradik ini, dan ternyata Dr. Armstrong sudah mengetahui tentang Ted yang ingin menggagalkan rencananya dan juga sudah mempersiapkan semuanya. Keduanya pun dibawa ke dalam box. Apa yang akan terjadi selanjutnya setelah dua hero kita tertangkap? Dan Tabitha pun akhirnya menunjukkan penampilan yang luar biasa. Jujur aku suka banget sama lagunya Tabitha guys. Enak banget didengerin dan juga yang ngisi suaranya bikin adem guys, ya kan? Balik lagi ke kedua hero kita. Di tengah mereka yang terjebak box yang dibanjiri, mereka berdua malah saling curhat dan membandingkan kehidupan masing-masing. Mengakui kesalahan masing-masing mungkin ada baiknya juga ya. Mereka disekap berdua gini. Bisa ditiru nih, kalau kalian lagi kesal sama saudara, bisa cari tempat untuk saling mencurahkan perasaan, mungkin akan lebih baik. Inilah rasanya punya saudara guys. Walaupun kadang ngeselin, tapi nggak bisa dipungkiri, mereka bikin kita kangen dengan kebersamaannya. Dan keduanya pun saling meminta maaf atas selama ini mereka tidak saling peduli, padahal saling merindukan satu sama lain. Tanpa disadari, penampilan Tabitha yang luar biasa malah membuat semua orang menggunakan ponsel mereka untuk memoto dan membuat semua orang tak sadarkan diri. Tak ada satupun yang bertepuk tangan. Tabitha mengira penampilannya jelek, padahal malah sebaliknya, dirinya pun menangis kecewa. Dan bidet pun berhasil yang dengan seketika Dr. Armstrong menunjukkan dirinya sebenarnya bersama kue besar dan bayi-bayi lainnya. Bayi Tina secara darurat karena dua timnya yang terjebak memilih berbicara pada Tabitha yang langsung kaget dengan adiknya tersebut. Dia pun meminta bantuan Tabitha untuk menghentikan Dr. Armstrong, sedangkan si Armstrong sendiri dengan asiknya mengendalikan para orang tua yang telah terhipnotis. Beruntung Tim punya dua anak yang sangat cerdas yang dengan sigap menemukan server dari aplikasi tersebut. Tiba-tiba Ted teringat dengan Precious si kuda poninya dan segera memanggilnya. Gila, emang overpower banget nih kuda satu. Kuda poni ini dengan sigap langsung datang menghancurkan the box dan membuat dua hero kita ke back to action guys. Di tengah perjalanan mereka dihadang lagi oleh para bayi ninja. Untung saja tim Ted dari pita kuning membantu mereka, dan yang paling seram si bayi satu ini guys. Ini bayi setan kali ya. Bayi-bayi ninja langsung cabut setelah kedatangan bayi satu ini. Gokil tapi bikin merinding juga sih. Mereka pun segera menuju pohon besar di tengah sekolah. Namun ternyata Dr. Armstrong sudah mengetahui rencana. Dr. Armstrong mencoba menghentikan mereka seorang diri. Mereka yang masih kecil kewalahan melawan tubuh robotnya hingga datanglah Tina yang juga menggunakan baju robot Dr. Armstrong bersama Tabitha.
Tidak mau kalah, Armstrong juga memanggil para orang tua yang sudah dia kendalikan untuk membantunya. Tim dan Ted malah tertempel di loli menyisakan Tina dan Tabitha yang coba menghentikan Serper di pohon besar tersebut. Pertarungan bayi Tina dan Dr. Armstrong pun terjadi di ruangan Serper tersebut. Tabitha hampir berhasil mengagalkan Serper, namun Armstrong merusak tombolnya. Masih ada cara menggunakan alarm kebakaran di tengah kegaduhan. Tiba-tiba Ted kehabisan efek bayinya dan dirinya membesar. Setelah berhasil menyalakan alarm kebakaran, ternyata air yang jatuh cuma setetes guys. Twist banget sumpah, padahal udah dikira menang. Setelahnya tiba-tiba saja Tabitha ingat dengan apa yang ayahnya pernah lakukan, membuat gunung berapi. Dan dua putri tim ini pun bekerjasama membuat ledakan menggunakan soda dan permen yang membanjiri ruang Serper dan akhirnya Serper pun rusak. Saat mereka berhasil, Tabitha malah terlempar dan bergelantungan di atas pohon yang tinggi. Armstrong masih belum menyerah juga, akhirnya bayi Tina berhasil mengalahkannya. Dan tim berhasil menyelamatkan anak sulungnya Tabitha, di mana tim kembali menjadi dewasa di saat yang tepat. Akhirnya para orang tua sadarkan diri dan semua kembali menjadi normal. Sungguh perjuangan keluarga Templeton yang luar biasa ya guys ya. Gak salah, film kedua ini berjudul Family Business, dan keluarga Templeton pun bersama kembali seperti seharusnya walau Ted yang kembali pada kesibukannya. Dan tiba-tiba saja muncul patung emas besar di depan rumah berbentuk tim ayah terbaik yang pernah ada, dan sepucuk surat serta lemparan bola salju. Dan ternyata Ted juga datang dan semuanya pun bermain lemparan salju terkecuali Mama Carol yang tiba-tiba menerima telepon dari Baby Cop. Ups, bayi Tina ketahuan nih, kayaknya happy ending guys. Di sisi lain, si Armstrong yang kembali menjadi bayi memilih kembali ke rumahnya dan bertemu kedua orang tuanya. Dia pun disambut dengan penuh kebahagiaan dan kerinduan dari orang tuanya. Ternyata penampilan Dr. Armstrong selama ini mengikuti penampilan ayahnya guys. Akhirnya si Armstrong merasakan bagaimana rasanya kebahagiaan memiliki orang tua, dan film pun berakhir. Di film keduanya ini kita diberikan lebih banyak makna daripada film pertamanya guys, dimana seorang ayah yang menghidupkan kepercayaan diri putrinya yang dilakukan oleh tim. Hubungan dua saudara yang sudah menjauh saat telah dewasa, mungkin seperti itulah kita juga akan merasakannya suatu saat nanti. Tapi bagaimanapun dia, sejauh apapun, setidak peduli apapun dia, tetaplah saudara yang akan selalu kita rindukan, ya kan guys? Seperti yang Ted rasakan, dia punya segalanya, dia bisa menghasilkan segalanya, namun dia tidak seberuntung tim yang mampu menciptakan keluarga bahagia. Begitu hampa yang dia rasakan. Begitulah hidup guys. Apapun tujuan kalian, jangan lupakan keluarga adalah tempat kita kembali. Disitulah kebahagiaan sebenarnya. Sekian dulu untuk reviewku kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di konten berikutnya dan thank you. I was always jealous of you. I made a lot of money, but you made a family. I'm sorry we don't see each other anymore.